saya agak kesulitan kalau harus masuk membahas hal-hal yang sifatnya spekulatif itu yang terkait dengan agama apa bahasa kitab Brahimi gitu yang dihubungkan dengan bagaimana hubungan antar teks-teks agama yang ada di Nusantara. Itu mungkin saya mohon maaf sehingga waktu itu saya sempat kurang lebih menegosiasikan supaya saya tidak dibebani dulu dengan menyampaikan pembahasan-pembahasan yang masuk ke hal yang sangat detail, yang mungkin kalaupun dibahas itu bisa jadi disertasi sebenarnya ide-ide semacam itu. Sehingga saya uh, hanya menyampaikan ada hal-hal yang menurut saya bahkan bisa jadi menjadi hal yang sangat fundamental yang mendasari apa yang teman-teman lakukan ya, kajian Reboan ini dilakukan eh, dari sisi teologinya, kemudian dari sisi eh, teori tentang ke teori ilmu sastranya dan juga dari sisi teori hermeneutikanya. Itu tiga hal yang nanti akan saya bahas karena hal-hal tersebut penting untuk difahami oleh teman-teman ketika teman-teman mau melakukan kajian yang lebih jauh lagi. Saya tidak tahu selama 13 kali kajian ini apa saja yang sudah pernah dikaji, tapi saya mencoba untuk menyampaikan sebuah pembahasan dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembahasan terkait dengan uh, peradaban literasi sebagai sebuah kunci peradaban dalam pandangan Islam, di mana kurang lebih nanti kesimpulan akhirnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa uh, bagi dalam pandangan Islam literasi adalah hal yang sangat penting. Jadi orang yang ingin menjadi uh, uh, penganut atau pelaksana ajaran Islam yang baik, maka salah satu pilihan yang paling strategis adalah dengan melakukan kajian-kajian yang terkait dengan permasalahan keberaksaraan. Nah, ini akan kita lihat bagaimana runutan rasionalitasnya sehingga kesimpulannya menjadi seperti itu. Saya mulai dengan sebuah eh, kalau di dalam pandangan ini kebetulan ya, ini kita masuk ke 27 Rajab. 27 Rajab itu untuk kalangan sebagian besar kaum muslimin Indonesia itu disebut sebagai hari Isra Mi'raj. Tapi tanggal 27 Rajab juga untuk sebagian kalangan itu diyakini sebagai hari Bi'tsah atau hari diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, dengan ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq ini turun kapan? Nah, ini kalau dalam bagi sebagian kalangan itu tanggal 27 Rajab turunnya. Sebagian lain mengatakan itu turun tanggal 17 Ramadan. Ya, ini perbedaan pendapat periwayatan ya terkait dengan kapan Rasulullah diangkat sebagai nabi yang ditandai dengan turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Yang jelas semua sepakat bahwa surah Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama. Tak ada satupun yang berbeda terkait dengan permasalahan ini. Nah, wahyu pertama yang turun adalah Al-Alaq ayat 1 dan 5. Dan kata pertama dari wahyu tersebut adalah Iqra, yang bermakna bacalah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kata ini diulang pada ayat ketiga, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Ada kata Iqra lagi. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kata Iqra sebagai wahyu pertama dan diulang dua kali menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menempatkan literasi. Literasi itu diartikan sebagai baca tulis ya, keberaksaraan. Jadi kalau kita berbicara tentang literasi, maka definisi dari literasi itu kurang lebih adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menempatkan literasi sebagai instrumen sangat penting bagi pembangunan peradaban. Bagaimana mungkin tidak penting ketika kata pertama yang muncul adalah Iqra, bacalah. Nah, kemudian um, literasi di satu sisi kalau kita belajar tentang ilmu sejak kebudayaan dan peradaban,
Maka semua para sarjana tentang eh, kebudayaan dan peradaban itu sepakat bahwa tonggak peradaban adalah literasi. Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa sebuah peradaban mulai terbentuk mampu bertahan dalam waktu yang sangat amat sangat lama, kecuali bahwa di sana ditemukan adanya tradisi baca tulis yang sangat kuat. Jadi bahkan itu menjadi parameter, semakin kuat, semakin tinggi tradisi literasinya, tradisi keberaksaraannya, tradisi baca tulisnya, maka semakin tinggi pula peradaban yang ditorehkan oleh peradaban tersebut. Nah, itu menjadi sebuah hal yang sifatnya aksiomatis yang diyakini oleh semua sarjana yang meneliti permasalahan-permasalahan peradaban bangsa-bangsa. Nah, pada peradaban yang lain, situasi seperti ini tidak didesain secara khusus. Jadi secara natural, orang akan mengembangkan literasinya ketika mereka ingin ingin mengangkat peradaban mereka. Akan tetapi Islam menjadi satu-satunya ajaran, ini menjadi sangat menarik bahwa Islam menjadi satu-satunya ajaran yang sejak awal sudah mendesain peradabannya dengan perintah untuk menjadikan literasi sebagai fondasi. Jadi dengan secara sadar Islam itu mendesain dirinya. Belum tidak terpikir terkait dengan capaian-capaian apapun juga yang pertama-tama muncul yang sebagaimana yang bisa dilihat dari ayat pertama di dalam dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayat yang berisikan tentang memuliakan keberaksaraan, literasi dan baca tulis itu. Dan penghargaan Al-Quran terhadap literasi ini luar biasa tinggi sekali. Seperti literasi itu sangat dihormati oleh Al-Quran. Di dalam surah Tur, keagungan kitab dan tulisan yang terbuka atau yang tulisan yang dibaca. Jadi tulisan ini kan ada yang disimpan begitu saja ya, tapi ada yang kemudian dibaca ya. Ada yang memang kemudian dijadikan sebagai literatur sehingga dibaca dan kemudian dihasilkan lagi tulisan dan seterusnya. Jadi kan ada tulisan yang hanya sekedar disimpan. Jadi kalau di dalam ilmu filologi itu, khususnya di bidang pernaskahan, naskah-naskah itu dibagi menjadi dua, memiliki fungsi, ada dua fungsi ya, naskah-naskah itu. Ada yang disebut dengan fungsi teks, ada yang disebut dengan fungsi naskah. Fungsi teks itu adalah fungsi yang terkait dengan isinya. Kalau fungsi naskah itu fungsi yang terkait dengan materinya, hal-hal sifatnya fisikal atau material. Misalnya kalau sebuah kitab dijadikan sebagai eh, salah satu alat untuk salah satu syarat bagi sebuah ritual, ya, itu disebutnya bahwa naskah itu berfungsi secara naskahnya gitu ya. Jadi manuskripnya itu naskah-naskah itu berfungsi dari sisi fisikalnya. Atau misalnya ada eh, para pejabat gitu ya, kalau sudah ketika memulai jabatannya presiden gitu kan atau gubernur gitu. Itu kan mereka disumpah ya, dan ketika disumpah di dalam Islam itu disumpah itu ada Al-Qur'an yang ditaruh di atas ininya apa di atas kepalanya, dan kemudian membacakan sumpah dengan Quran di atasnya. Demikian juga kalau misalnya itu terkait dengan kesaksian di persidangan ya, itu kan disumpah dengan Al-Qur'an. Itu Quran di sana kan tidak dilihat isinya, tapi yang dilihat adalah bentuk Qurannya itu sendiri, kitabnya itu sendiri yang menjadi syarat bagi pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan itu. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa kitab dan tulisan yang terbuka atau yang dibaca itu sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar Al-Quran itu dijadikan sebagai syarat, oh ada di rumah, tapi kemudian tidak dibaca isinya. Itu sesuatu yang oke, itu juga sesuatu yang bagus gitu ya ketika dibaca tadarusan dan lain sebagainya, tapi akan menjadi lebih baik lagi seandainya Al-Quran itu difahami isinya, ditadaburi kalau dalam istilah agamanya. Di sini dalam kita dari surah At-Tur ini dikatakan watur, demi bukit Tursina, wa kitabim mastur, dan ini kitab yang terbuka ya, mastur itu artinya terbuka,
Itu artinya kitab yang kemudian senantiasa dibaca. Nah, ini kitab yang senantiasa dibaca ini disejajarkan kemegahan Bukit Tursina, disejajarkan dengan Firoki Masyhur ya, maksud sorry ya, maksud kitab Mastur itu artinya tulisan yang dituliskan ya. Mastur itu satoro itu artinya sesuatu yang dituliskan, sementara Firakim Mansur yang berada di Firakim Mansur itu berada di dalam kitab yang terbuka, Mansur itu terbuka yang akhirnya dibaca. Dan kemudian disejajarkan dengan Baitul Ma'mur, yaitu Ka'bah. Sebagian mengatakan Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah yang ada di langit. Dan disejajarkan juga dengan wasakfil marfu, dengan langit yang kokoh, wal bahril masjur, dan lautan yang bergelombang. Jadi ini semuanya kan ketika kita membicarakan fenomena-fenomena seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, ada bukit yang sangat tinggi megah, ada Ka'bah atau yang secara spiritual kemudian mengatakan bahwa itu adanya di langit. Kemudian kita memperhatikan langit yang kokoh. Kemudian kalau kita datang ke pinggir di pantai kemudian memperhatikan lautan-lautan, maka di sini muncul biasanya kekaguman-kekaguman tertentu. Kita lihat gunung, kagum. Kita lihat langit, kagum. Kita lihat eh, lautan, kagum. Sebenarnya kekaguman yang sama seharusnya kita tunjukkan kepada setiap sesuatu yang merupakan tulisan. Jadi kitab tulisan adalah sesuatu yang menurut Al-Quran ini menjadi sesuatu yang disejajarkan dengan hal-hal yang mengagumkan tersebut. Kemudian berikutnya, bahwa lembaran itu sesuatu yang sifatnya mulia dan suci. Ya. Ini di surah Abasa ayat 13 dan 14 Allah menyebut lembaran yang bertuliskan ajaran agama atau suhuf itu sebagai benda yang mulia, yang ditinggikan dan suci. Jadi sesuatu sifatnya. Ini menarik sekali bahwa atau kalau di bahasa sekarang disebutnya sebagai sesuatu yang sifatnya sakral. Jadi sakralitas sesuatu itu karena apa? Karena banyak hal. Tapi ketika kita berbicara mengenai apa saja hal yang bisa disakralkan, salah satunya adalah tulisan. Tulisan adalah sesuatu yang disakralkan. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, berada Al-Quran ini berupa tulisan yang mulia, mukarramah, marfu'ah yang ditinggikan, dan mutahharoh dan disucikan atau sakral. Nah, kemudian pena, nah ini juga menarik bahwa di dalam Al-Quran ada surat khusus namanya Al-Qalam. Itu surahnya ada di juz ke-29 ya. Setelah surah uh, Al-Mulk itu berikutnya adalah surah Al-Qalam. Jadi Al-Qalam dan kemudian apa yang dituliskan oleh kolam itu pena ya. Pena dan kemudian apa yang dituliskan oleh pena itu yaitu tulisan eh, kitab gitu kan. Itu adalah dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa-apa yang dituliskan oleh pena tersebut. Kalau di dalam tafsir Al-Qur'an dikenal bahwa ketika Tuhan bersumpah atas nama sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah itu adalah sesuatu yang pasti agung. Jadi di sini juga penghargaan Tuhan kepada kolam dan tulisan itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian Ma'anta binikmati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau, wahai Muhammad, atas apa yang telah Tuhan berikan sebagai nikmat itu, bukanlah orang yang gila. Jadi di sini, di dalam surah Al-Qalam ini, Allah bersumpah dengan dan apa yang dituliskannya. Tulisan Al-Quran yang luar biasa mulia itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Muhammad itu gila, melainkan justru menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki budi pekerti dan keadaban yang tinggi. Disandingkan dengan kata-kata, wa inna laka la ajrun ghairu mamnun, dan engkau pasti akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi Tuhan bersumpah dengan pena dan apa yang dituliskannya itu dengan mengatakan bahwa sesungguhnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki budi pekerti yang baik. Dan ini eh, penerangan yang lain secara teologis yang menunjukkan penghargaan Tuhan kepada literasi, ya, betapa yang namanya eh, pena dan juga apa yang dituliskan itu disandingkan dengan eh, atau menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki budi pekerti dan keadaban yang tinggi hingga layak mendapatkan pahala yang tiada putusnya. Nah, manusia adalah makhluk yang hidup bergantung kepada sejarah peradabannya. Jadi ini ada hal yang lain, yang poin lain yang saya sampaikan, yaitu bahwa kita manusia adalah makhluk yang hidup bergantung kepada sejarah peradaban. Eh, di antara makhluk-makhluk di yang ada, manusia itu kalau kalau secara dari sisi desain penciptaan itu kan secara fisikal itu termasuk ke dalam kelompok pan, ya. Karena manusia itu punya berbeda dengan tumbuhan, ya, sama-sama makhluk, tapi kalau tumbuhan kan bergeraknya itu tidak dengan kehendaknya sendiri. Sementara hewan itu adalah makhluk hidup yang tumbuh, berkembang, dan bergerak dengan atas dasar kehendaknya sendiri. Kalau di dalam ilmu mantik itu disebutnya mutaharrikun bil iradah, jadi bergerak atas dasar keinginannya sendiri. Nah, itu kan kalau uh, tumbuhan tidak seperti begitu, ya. Nah, manusia, hewan secara umum seperti begitu, akan tetapi yang ada banyak yang membedakan manusia dibandingkan dengan hewan-hewan yang lainnya. Dan salah satu di antaranya adalah bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki sejarah. Kalau kita perhatikan, artinya dia hidup dalam sebuah konteks sejarah. Ketika lahir itu dia pasti punya sejarah, memahami bahwa sebelum dia lahir ada sesuatu peristiwa yang lain gitu, yang kemudian menjadi modal bagi dia untuk meneruskan kehidupannya. Beda dengan hewan, ya, hewan apapun juga, walau misalnya disebut-sebut seperti simpanse katanya hewan yang memiliki kecerdasan, atau hewan yang lainnya lumba-lumba yang katanya punya kecerdasan, secerdas apapun pasti mereka tidak punya kesadaran sejarah. Nah, ini manusia adalah makhluk yang bergantung kepada sejarah peradabannya. Tidak ada kehidupan manusia yang dibangun dari nol. Kita tidak ada satu pun di fase manapun juga, kalau kita perhatikan manusia tidak ada mereka yang berangkat dari nol, betul-betul dari hal yang sifatnya primitif, misalnya hal-hal yang harus cara makannya, cara berpakaiannya, tidak, ya, tidak seperti gitu, ya. Manusia itu pasti itu ketika melakukan kehidupannya dia melanjutkan sesuatu yang pernah ditorehkan oleh generasi sebelumnya. Manusia membangun kehidupannya dengan memanfaatkan apa yang sudah pernah dibuat oleh generasi sebelumnya. Segala macam informasi terkait dengan apa yang pernah dibuat oleh, nah, ini poin ini sangat penting sekali, ya. Satu poin ini bahwa manusia membangun kehidupannya dengan memanfaatkan apa yang sudah pernah dibuat oleh generasi sebelumnya. Kalau kita sekarang hidup di masa ketika gadget menjadi kehidupan kita sehari-hari, itu gadget sendiri kan itu dibuat oleh orang-orang yang teknologi itu tidak mungkin itu dari nol, betul, ya. Sebelumnya sudah ada yang namanya, kalau handphone sebelumnya pernah ada telepon kabel gitu, ya. Jadi ketika handphone itu dikembangkan, itu mereka memanfaatkan teknologi yang pernah dibuat sebelumnya, itu telepon kabel misalnya. Telepon kabel sebelumnya memanfaatkan teknologi sebelumnya. Jadi tidak ada satupun peradaban yang dibuat, produk-produk budaya pun tidak ada yang dibuat dari nol. Nah, yang poin berikutnya adalah bahwa segala macam informasi terkait apa yang pernah dibuat oleh generasi sebelumnya itu hampir semuanya itu diketahui melalui tulisan. Jadi ini kita sebagai makhluk yang memiliki sejarah peradaban kita, itu kita eh, mampu menjadi semacam ini karena kita punya informasi mengenai apa yang pernah dilakukan oleh atau pernah ditorehkan, pernah dibuatkan sebagai sebuah karya budaya dan peradaban oleh generasi kita sebelumnya. Kemudian kita dapatnya dari mana? Ya dari tulisan sebagian besarnya. Mungkin kalau sekarang udah ada perkembangan teknologi, ya dari video, kalau sekarang mungkin ya dengan audio visual mungkin. Akan tetapi kalau sepanjang sejarah, sebagian besarnya pun tetap saja
hampir semuanya itu tetap di apa proses transfer peradaban itu terjadi melalui yang namanya lisan. Dan inilah yang apa disampaikan oleh salah seorang cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Shadiq ya tentang tulisan dan peradaban. Ini sangat menarik sekali ya kata-kata beliau ini, kata-kata dari Imam Ja'far Shadiq ini mengatakan seperti ini, wa kadzalika al-kitabatul lati biha tuqayyidu akhbarul madina lil baqin. Demikian juga di antara nikmat adalah kemampuan tulis menulis yang dengan tulisan apa yang sudah terjadi di masa lalu bisa sampai kepada generasi zaman ini. Jadi kita uh, mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lalu itu segini besarnya lewat tulisan, dan ini sampaikan oleh Imam Shadiq. Dan kemudian wa akhbarul baqina lil atin, dan juga apa yang terjadi di masa sekarang akan diketahui oleh generasi yang akan datang. Jadi apapun juga yang kita tuliskan, ini sangat mungkin ini tulisan saya ini nih yang dalam bentuk PowerPoint ini nanti akan dibaca kan oleh generasi berikutnya ketika saya sudah meninggal. Sangat mungkin seperti itu. Atau misalnya sekarang ini direkam kan ya. Rekaman ini kan akan nyampe ke mana generasi berikutnya ya. Wabiha tukhallidul kutub fil ulumi wal adab wa ghairiha. Dengan kemampuan literasi pula, berbagai tulisan dan beragam peradaban menjadi lestari, menjadi abadi. Jadi ini keabadian sebuah peradaban itu ditentukan oleh adanya tulisan yang merekamnya. Wa biha yahfadul insanu dzikra ma yajri bainahu wa baina ghairihi minal muamalati wal hisab. Dengan tulisan interaksi dan transaksi yang dilakukan antara manusia menjadi terjaga. Dan kemudian kelanjutannya, ini lumayan agak panjang ya, ini ya kata-kata dari Imam Ja'far Shadiq ini. Walaulah seandainya tidak tulisan, la naqta'a akhbaru ba'dil azminah an ba'd. Tak akan ada hubungan di antara manusia-manusia yang hidup di zaman yang berbeda-beda. Wa akhbarul ghaibina an autanihim. Mereka yang sedang pergi merantau tak akan tahu berita tentang kampung halamannya. Wa darasat al-ulum wa dha'atil adab. Kalau tidak ada tulisan, ilmu pengetahuan dan peradaban akan lenyap. Jadi peradaban itu hanya akan ada lestari itu karena ada tulisan gitu. Wa adu ma yadkhulu al-nasi minal khalali fi umurihim wa muamalatihim. Eh, Tanpa tulisan akan muncul masalah besar dalam urusan manusia dalam urusan manusia dan interaksi antar sesama mereka. Ini bisa dilihat di kitab Mustadrakul Wasail jilid 13 dan 238. Jadi ini sudah sejak zaman dulu pun sudah dideteksi ya oleh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ja'far Shadiq, yang mengatakan bahwa tanpa ada tulisan, ini sekali lagi menunjukkan betapa sangat penting dan signifikannya yang namanya tulisan itu. Tanpa ada tulisan tidak akan ada peradaban, peradaban akan lenyap. Kita tidak akan punya kesadaran sejarah, kita tidak akan, bahkan manusia kehidupannya akan hancur tanpa ada tulisan ini. Nah, kemudian ada tinjauan teologis yang lainnya terkait dengan literasi itu adalah terkait dengan penulisan sebagai sesuatu yang diperintahkan. Mazhab Sunni itu punya masalah dengan penulisan hadis yang baru dibukukan tahun 100 Hijriah, 9 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang terjadi ya, waktu itu kan baru diperbolehkan adanya penulisan hadis oleh Khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Akan tapi dalam Syiah masalah tersebut tidak ada karena perintah menulis bahkan sudah disampaikan sejak zaman Rasulullah. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali dengan mengatakan bahwa qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi tulisan hanya akan bisa diikat dan kemudian tidak akan lari kemana-mana ketika kita menuliskannya. Ini saya kalau ke mahasiswa saya sering saya sampaikan bahwa cara terbaik supaya kita bisa memahami sesuatu itu apa materi yang disampaikan oleh dosennya
Ada dengan menuliskannya lagi apa yang disampaikan oleh itu. Tuliskan, tuliskan. Jadi dibuat ringkasannya. Dengan cara semacam itu akan lebih mungkin untuk menghafal, untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh oleh dosen tersebut. Karena ketika kita menuliskan, kita menstrukturkan lagi apa yang disampaikan oleh dosen. Kita gagal menuliskannya, itu salah satu di antaranya kemungkinan besar adalah karena kita sendiri tidak paham apa yang disampaikan oleh dosen. Ketika kita mampu menuliskannya, itu bisa dipastikan atau 95% dipastikan bahwa eh, mahasiswa tersebut memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Ini sekali lagi ini hadisnya mengatakan seperti ini. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Itu salah seorang ada seorang penulis di Mizan, kalau nggak salah sudah beliau sudah meninggal dunia ya almarhum. Saya agak lupa lagi. Itu menulis sebuah buku judulnya tuh Mengikat Makna. Itu menarik sekali itu bukunya tuh. Itu mengikat makna untuk mengambil dari hadis Rasulullah ini bahwa kalau kita ingin makna kita tidak kabur, maka yang harus kita lakukan adalah kita ikat. Cara cara mengikatnya dengan cara apa ya? Dengan menuliskannya. Nah, ini juga literasi adalah fondasi untuk ilmu pengetahuan karena itu literasi memiliki implikasi yang sangat kuat dengan ilmu pengetahuan. Karena di sini perhatikan bahwa yang ketika ayat Al-Qur'an yang terkait dengan literasi ini itu hubungkannya dengan ilmu ya. Literasi dan ilmu pengetahuan itu menjadi dua hal yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari ajaran utama agama Islam. Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan pengetahuan. Pada wahyu pertama yang diturunkan, Allah menyebut tiga kata kunci atau keywords. Yaitu pertama adalah membaca, ikra, ya, kemudian pena, bil kolam, ya, alladzi alama bil kolam, dan kemudian kata ilmu, alama, gitu, mengajarkan. Jadi ketika kita berbicara mengenai ilmu, mengenai eh, pena terkait dengan literasi, maka mau tidak mau pasti pada saat itu kita sedang berbicara mengenai ilmu, transfer of knowledge ya. Dan juga bahkan transfer of value pun sama gitu ya. Jadi proses transfer dari yang namanya pengetahuan dan juga nilai itu dilakukan melalui yang namanya literasi. Jadi sekali lagi yang namanya literasi pasti berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan di sisi lain tidak ada pengetahuan yang tidak melibatkan literasi. Pasti di sananya ada literasi. Tidak mungkin pengetahuan itu hanya disampaikan dengan cara lisan, bahasa lisan. Ya, zaman sekarang mungkin ada kemungkinan dari sisi bahwa mulai ada video gitu ya, seperti saya, seperti ini bisa gitu kan direkam kemudian didengarkan. Akan tetapi tetap saja akan ada kesulitan seandainya tidak ada eh, apa sih sesuatu yang bisa dibaca. Kalau misalnya sesuatu itu hanya disampaikan lewat bahasa lisan gitu ya, itu tidak mungkin ya itu terjadi yang namanya proses pengembangan ilmu. Jadi di sini eh, pembicaraan mengenai literasi itu dihubungkan dengan permasalahan ilmu pengetahuan yang juga memiliki nilai yang sangat tinggi, memiliki kemuliaan yang sangat tinggi dalam pandangan Islam. Di sini dikatakan bahwa orang yang berilmu ini memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Di dalam Islam orang berilmu itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Iman dan ilmu adalah dua pilar sangat penting dalam beragama. Keimanan adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh manusia jika ia ingin hidup bahagia dan mendapatkan makom derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi jika keimanannya itu ditopang dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, derajat orang itu derajat orang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang beriman tapi awam. Jadi beriman bisa jadi awam, bisa jadi gitu. Jadi beriman tapi tanpa ilmu. Tapi yang jelas Allah mengatakan bahwa orang yang beriman dan orang yang berilmu yang Allah angkatkan, yang Allah angkat derajatnya. Dan sekali lagi bahwa kita berbicara mengenai ilmu ini itu selalu terhubung dengan yang namanya literasi atau baca tulis. Ini ada hadis lagi yang juga luar biasa ya, yang luar biasa menunjukkan betapa sangat
tingginya yang derajat ilmu pengetahuan dan juga literasi ini. Sebuah hadis dari Rasulullah mengatakan bahwa sedemikian tingginya derajat orang berilmu sehingga tinta yang digunakan oleh para ulama untuk menuliskan dan menyebarkan ilmunya itu lebih utama dan memberikan pahala yang lebih banyak dibandingkan dengan darah yang tertumpah dari para syuhada. Kenyataannya dalam sejarah Islam banyak ulama yang gugur syahid karena memperjuangkan ilmu pengetahuan. Itu ayat hadisnya mengatakan bahwa midadul ulama afdalu min dima isyuhada. Eh, Pena dari para ulama itu lebih mulia dibandingkan dengan darah para syuhada. Literasi dan ilmu pengetahuan juga berkorelasi kuat dengan akal dan rasionalitas, karena literasi dan ilmu pengetahuan hanya bisa dipahami dan dikembangkan oleh orang yang menggunakan akal dan menghargai rasionalitas. Karena itu Islam hadir dengan membawa ajaran yang sangat menekankan pentingnya akal rasionalitas. Di sini dikatakan bahwa akal itu dipakainya itu meraih pengetahuan. Ini ayatnya yang sudah sangat terkenal ya terkait dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahyahu bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifha wa sahabu musail sama wal ard li ayatil liqaumin yaqilun. Semua ini adalah ayat-ayat bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Akal diberi penghargaan yang sangat tinggi, mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi di dalam Al-Quran. Kemudian dikatakan bahwa orang yang enggan menggunakan akal ini sebenarnya itu musuh agama. Gitu. Di sini disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang-orang yang tidak beragama itu pasti tidak menggunakan akal. Orang tidak menggunakan akalnya itu akan menjadi musuh agama. Gitu. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur. Butuhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun gitu. Itu sesungguhnya mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu padu kecuali di dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permasalahan antara sama mereka itu sangat hebat. Kamu tidak bisa, kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya. Kemudian juga ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang tidak menggunakan, ada orang yang masuk neraka gara-gara tidak menggunakan akalnya. Sekali lagi ya, kita sedang berbicara mengenai akal itu berbicara mengenai literasi karena tak mungkin ada akal yang digunakan untuk meraih pengetahuan tanpa ada literasi. Mereka berkata, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya saja dulu kami mau menyimak dan menggunakan akal, tidaklah kami masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu ada di dalam surah Al-Mulk ayat 10. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali betapa orang-orang itu masuk neraka ketika ditanya oleh malaikat itu ketika sudah digiring masuk ke neraka gitu kan ya. Kemudian ditanya gitu, kenapa kau kalian bisa menjadi penghuni neraka semacam ini? Mereka mengatakan, oh sesungguhnya seandainya saja laukunna, seandainya saja kami selama masih hidup di dunia itu, nasma mendengar, nasma auna akil mau menggunakan akal kami, maka tidaklah kami menjadi bernasib seperti sekarang ini menjadi penghuni neraka sair. Ini menunjukkan dalam teologi Islam akal adalah sesuatu yang sangat penting yang akan menentukan nasib seseorang di hari akhirat nanti, apakah dia masuk menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Dan sekali lagi, akal berhubungan erat dengan yang namanya literasi. Dan ini ada hadis yang mengatakan tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sitina aman. Bertafakur saat itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Nah, teman-teman, eh, ini adalah beberapa eh, ayat Al-Quran dan juga hadis dan juga keterangan dari para ulama terkait dengan betapa sangat pentingnya yang namanya literasi. Dan karena itu maka saya eh, berani memastikan bahwa orang-orang bergelut di bidang literasi itu sebenarnya sedang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang baik.
karena saat itu orang tersebut sedang memuliakan dirinya, mengikuti apa yang diajarkan oleh agamanya. Jadi di dalam Islam, dalam pandangan Islam, teologi Islam, keberaksaraan dan pengetahuan, ilmu pengetahuan adalah hal bukannya malah dimusuhi gitu ya, bukannya malah dijauhi, tapi justru malah sesuatu yang menjadi andalan eh, ajaran yang sangat inti yang akan mengantarkan para pengikutnya menjadi orang-orang yang baik. Ketika teman-teman saat ini masuk ke dalam sebuah klub yang di sananya eh, di apa kajian-kajiannya itu berupa kajian-kajian yang terkait dengan permasalahan literasi. Jadi dikatakan bahwa kan katanya ada pembacaan doa Jausan Kabir dulu ya sebelumnya yang untuk menunjukkan meletakkan dasar-dasar spiritual. Sebenarnya tanpa itu pun tentu saja itu sangat bagus ya artinya memulai dengan sesuatu yang sangat bagus dengan doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi tanpa itu pun sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya spiritual. Jadi yang sedang kita bicarakan saat ini sebenarnya ada sesuatu yang sifatnya spiritual. Karena spiritualitas itu kan kalau eh, di dalam ajaran Islam yang itu tidak melulu hanya berupa sesuatu yang sifatnya ritual atau malah dibalik sebenarnya. Yang merupakan ritual itu bukan hanya sesuatu yang merupakan bacaan-bacaan saja. Tentu saja bacaan-bacaan itu sangat bagus ya. Saya sendiri ya termasuk orang yang mengamalkannya, mencoba untuk mengamalkannya terus gitu ya secara konten. Akan tetapi saya menyadari sepenuhnya bahwa ketika saya sedang melakukan penelaahan-penelaahan ilmiah dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya ada hubungannya dengan permasalahan literasi, itu sebenarnya saya saat itu sedang beribadah. Saat itu saya sedang melakukan ritual-ritual yang sifatnya spiritual yang dan dengan sebuah kesadaran dan dengan sebuah harapan bahwa apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup sebelum nanti dibuka sesi tanya jawabnya, saya mohon maaf karena saya tidak memasukkan, saya tadi lupa ya, tidak memasukkannya ke dalam slide ya. Ada satu poin lagi bahwa di dalam eh, kalau kita berbicara mengenai tasawuf atau berbicara tentang irfan, itu dikatakan bahwa tujuan dari sebuah jalan spiritual tarekat itu kan sebenarnya eh, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, atau ada sesuatu yang pernah disampaikan oleh misalnya Ibnu Arabi mengatakan bahwa tasawuf itu kurang lebih upaya untuk takhalluq bi akhlaqillah gitu. Menghiasi diri kita dengan sifat-sifat baik Tuhan. Jadi kita disebut sebagai orang yang dekat dengan Tuhan dalam konteks tasawuf atau irfan itu adalah ketika kita memiliki kedekatan secara spiritual dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin banyak menghiasi diri kita dengan sifat-sifat baik Tuhan, maka kita disebut sebagai orang yang memiliki semakin dekatlah eh, makom kita, derajat kita di sisi Tuhan. Nah, ya kalau kita berbicara mengenai sifat-sifat Tuhan itu banyak sekali. Ada banyak sifat Tuhan. Jadi kalau misalnya ada bimbingan-bimbingan spiritual itu salah satu di antara hal yang ditekankan adalah pemahaman terkait dengan sifat-sifat Tuhan mana saja yang layak untuk bisa yang harus kita hiaskan dalam diri kita. Jadi orang akan disebut dekat dengan Tuhan ketika sifat-sifat robbani itu semakin banyak ada pada dirinya. Apa saja sifat-sifat itu? Cukup banyak ya, kita bisa melihat dari Asmaul Husna, termasuk doa Jausan Kabir yang teman-teman baca itu kan isinya berbicara mengenai sifat-sifat Tuhan. Nah, itu orang seorang pesuluk itu ada orang yang berusaha ketika masuk ke fase fase tahalli, fase penghiasan diri. Kan dalam suluk itu ada yang disebut dengan tahalli dan tajalli. Tahalli artinya adalah membersihkan diri kita dari hal-hal yang buruk, kemudian tahalli adalah menghiasi diri kita dengan hal yang baik. Dengan hal baik itu apa? Ya dengan sifat-sifat Tuhan. Ya, di dalam doa Joshua disebutkan sifat-sifat Tuhan. Kita coba internalisasikan sifat-sifat Tuhan itu dalam diri kita. Nah, salah satu sifat Tuhan itu adalah
maha mengetahui. Jadi menjadi seorang ilmuwan, menjadi orang yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan dan literasi, itu sebenarnya adalah salah satu jalan pesuluk ya. Jalan orang yang mau mengikuti, mau menjadi orang yang baik, karena itu adalah salah satu cara agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Pada saat itu ketika kita semakin menjadi orang yang tahu, maka saat itu kita semakin menghiasi diri, memperbanyak apa sifat-sifat baik dalam diri kita, menginternalisasikan salah satu sifat Tuhan, yaitu maha mengetahui. Jadi ini inilah yang sebagai kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan bahwa yang namanya pendekatan Islam secara teologis terhadap literasi itu maksudnya adalah bagaimana Islam memandang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan permasalahan literasi, di mana kesimpulannya adalah bahwa Islam sangat menghargai dan kan Islam sangat mengecam orang-orang yang menjauhi upaya-upaya untuk menghidupkan literasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk diantaranya yang dilakukan oleh teman-teman, yaitu melihat bagaimana literasi di dalam yang berkembang di Nusantara itu adalah salah satu upaya kita untuk menjalankan perintah agama. Jadi untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan dan saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ustadz Kang Untong Sulaiman yang udah menyampaikan materinya pada kita semua. Eh, oke, teman-teman yang ingin menanggapi silahkan menanggapi materi yang disampaikan oleh Kang Otong silahkan atau ingin bertanya silahkan. Ini ada sekitar berapa nih? 8 peserta. Oke. Eh, kalau belum ada, eh, saya ingin bertanya ini Kang. Kan tadi eh, Kang bilang kalau apa? eh, Islam itu kuat ya terhadap terhadap peradaban literasi, menguatkan tentang aspek literasi. Terus tadi disampaikan ada wahyu. Yang pertama itu bicara tentang apa? Baca tulis, Iqra, ya baca. Artinya Islam berarti kan sejak awal tuh perhatiannya tuh besar ya terhadap literasi. Nah, maksud saya, hmm, sebelum Islam turunkan itu sudah ada peradaban literasi ya. Di zaman itu kan orang bersair-sair, begitu berlomba-lomba sair. Nah, maksudnya apakah literasi yang ditawarkan Islam itu eh, mempengaruhi, Kang? Mempengaruhi eh, peradaban literasi yang sudah ada, atau dia seolah-olah apa ya, memperkaya atau dia meluruskan atau dia muncul sebagai bentuk literasi yang baru gitu dari peradaban yang sudah ada itu. Sebagai apa ya, Oh, literasi alternatif mungkin. ya, baik. Ya, pertanyaan yang menarik. Em, Kalau kita bicara tentang Islam dihubungkan dengan peradaban di sekelilingnya di zaman yang sama, itu sorry, Jazirah Arab tempat turunnya Islam itu dihubungkan dengan beberapa peradaban yang ada di sekelilingnya di dunia, di sekelilingnya terutama di zaman yang sama, itu Jazirah Arab itu adalah jazirah yang betul-betul sangat tertinggal ya, sangat primitif. Dihubungkan dengan Romawi, kita atau dihubungkan dengan, kalau misalnya kita melihat apa peninggalan-peninggalan bersejarahnya itu luar biasa ya Romawi itu. Romawi ya, apalagi sebelumnya ditarik sebelumnya ke Yunani, di zaman yang sama itu ada peradaban Persia ya. Kalau saya pernah di Iran selama 12 tahun dan saya bisa menyaksikan ya sisa peradaban yang itu ada bahkan sebelum sebelum Islam ya. Islam itu sekitar tahun tahun 600 ya Masehi.
Itu peradaban-peradaban yang luar biasa. Islam itu Jazirah Arab itu sangat primitif. Mereka mengembangkan budaya nomaden yang namanya baca tulis itu, dan itu dengan dihubungkan dengan apa yang tadi saya bacakan, dan itu juga yang saya sampaikan, yang saya bahas, dan yang saya mengutip hal-hal yang merupakan teori yang aksiomatis dipahami oleh para sarjana di bidang peradaban, bahwa yang namanya peradaban itu berbanding lurus dengan yang namanya literasi, sehingga literasi di Jazirah Arab ketika Rasulullah lahir dan mengembangkan Islamnya, mengancamkan ajaran Islamnya itu sangat rendah. Tadi kalau dikatakan syair seperti apa? Syair di Jazirah Arab saat itu adalah tradisi lisan, bukan tradisi tulisan. Bukan berarti tidak ada ya, tapi ada tapi sangat terbatas. Sampai-sampai gitu kan ya, itu eh, ketika ada tulisan itu menjadi sangat unik dan kemudian dihargai luar biasa. Kalau kita belajar tentang sastra Arab di masa sebelum Islam, kita mengenal ada yang disebut dengan eh, Festival Pasar Ukaz ya. Festival Pasar Ukaz itu adalah festival di mana orang-orang itu akan berlomba bersyair yang eh, 7 syair terbaik biasanya akan dituliskan gitu. Jadi tadinya kalau syair itu ya disampaikan secara lisan saja gitu. Orang menghargai kemudian, tapi kalau misalnya yang menang kemudian akan dituliskan, maka dikenal ada yang disebut dengan al-mu'allaqatus sab'ah. Al-mu'allaqatus sab'ah itu ada 7 syair yang biasanya ditempelkan di dinding Ka'bah ketika syair-syair itu dianggap memiliki kehebatan, dan itu hanya terbatas di tempat itu, di event-event seperti begitu. Jadi tidak ada yang namanya menulis, kemudian yang namanya kerja-kerja, yang namanya penyalinan itu sangat tidak dikenal. Sehingga kalau ada sebuah akademi syair yang sebagai Darun Nadwah itu juga hanya menyampaikan atau misalnya hanya membahas syair-syair itu dengan cara lisan ya, tradisi lisan. Dan itu dengan sendirinya akhirnya itulah yang menyebabkan peradaban mereka menjadi rendah. Dan ini salah satu alasan kenapa zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Tentu saja ada beberapa penafsiran terkait dengan kenapa disebut jahiliyah. Tapi kalau dilihat dari sisi peradaban, ya mereka membodoh gitu orang-orang Arab. Dan itu kenapa kenapa kok semacam itu ya, karena mereka nomaden, ada banyak ininya ya. Nomaden itu mereka hidupnya itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti musim, mengikuti keperluan-keperluan yang lainnya, mengikuti siklus perang bahkan gitu kan ya. Jadi bagaimana mungkin dari orang yang berpindah-pindah tempat itu kemudian muncul yang namanya pengajaran-pengajaran literasi dan lain sebagainya. Dan karena